nggak sih kamu ngebayangin kalau cinta ditulis dalam bentuk persamaan matematika? Hari ini, Kasnaya Safa dan Arafiatus Zahra ingin menjelaskan eksplorasi dinamik pada kisah Romeo dan Juliet. Hampir semua orang pernah mendengar kisah Romeo dan Juliet, sebuah romansa legendaris yang berakhir tragis, lahir dari tanah Eropa dan dikenang sepanjang masa. Dalam matematika, Romeo dan Juliet tidak hanya sekadar pasangan melainkan hubungan interaksi. Dua variabel saling mempengaruhi, dari cinta yang tumbuh, redup, hingga berosilasi. Berikut adalah beberapa analisis yang akan dibahas pada tugas kali ini. Model dinamika perasaan Romeo dan Juliet dapat dilihat di persamaan di atas, di mana sifatnya non-linear dan melibatkan pengaruh dari faktor eksternal. Pengaruh dari faktor eksternal dapat ditulis dalam bentuk sinusoidal dengan persamaan di atas, di mana nilai A dan B merupakan besaran pihak ketiga, sedangkan omega merupakan frekuensi angular. Dalam paper rujukan kami terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, nilai A harus lebih besar pada 0. Selanjutnya, nilai A tambah B dan juga minus A tambah B itu menunjukkan besaran dari pihak ketiga sifatnya positif dan juga negatif. Yang ketiga, dipilih omega sama dengan 1 untuk menghindari situasi kompleks. Yang terakhir, peninjauan hanya berfokus pada pengaruh lingkungan eksternal Romeo sehingga nilai F sama dengan 0, sedangkan nilai Y tidak boleh sama dengan 0. Analisis pertama yang dilakukan adalah pencarian titik tetap. Untuk mempermudah pencarian, maka suku pengaruh faktor eksternal yang berupa YT dan juga FT akan dihilangkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membuat R dot sama dengan 0 juga Z dot sama dengan 0. Perhatikan bahwa di persamaan R dot dan juga Y dot memuat suku mutlak dari R dan juga mutlak dari J. Akibatnya kita perlu meninjau di seluruh kuadran. Perhatikan bahwa untuk setiap kuadran pasti akan memiliki titik tetap yang berupa 0,0 dan juga titik tetap yang memuat parameter A, B. Akibatnya, solusi titik tetap di persamaan ini adalah gabungan dari titik tetap 0,0 lalu titik tetap yang ada di solusi kuadran 1, 2, 3, dan juga 4. Setelah mencari titik tetap, kita akan meninjau kestabilan lokal dari titik tersebut menggunakan matriks Jacobi. Matriks Jacobi untuk sistem kali ini dapat didefinisikan seperti pada slide di sebelah kiri. Untuk setiap kuadrannya juga dapat didefinisikan seperti kotak yang berwarna coklat di atas. Perhatikan titik tetap yang bernilai 0,0 akan terdapat beberapa tipe kestabilan yang bergantung pada nilai trace dan juga determinan yang seperti terlihat pada tabel di atas. Hal ini juga berlaku untuk kasus titik tetap yang bernilai bukan 0,0 di mana akan bergantung dari nilai determinan juga trace-nya. Jika determinan lebih kecil pada 0, maka titik akan bersifat saddle. Sedangkan jika determinan lebih besar pada 0, maka sifat kestabilan akan bergantung dari nilai trace-nya. Jika trace bernilai lebih kecil pada 0, maka sifatnya akan stabil, sedangkan trace yang lebih besar pada 0, maka akan bersifat tidak stabil. Jika kita meninjau kasus saddle, maka dia tidak akan memiliki basin of attraction. Akibatnya, untuk hubungan Romeo dan Juliet ini akan sangatlah sensitif terhadap kondisi awal, sehingga dapat bergerak menuju cinta ataupun benci secara drastis. Selanjutnya, kami melakukan analisis kestabilan global, di mana berdasarkan analisis kestabilan lokal, diperoleh bahwa titik 00 akan stabil jika memenuhi kondisi AD lebih dari BC dan A plus D kurang dari 0. Nah, ini menarik untuk dikaji apakah sistem dengan kriteria parameter tersebut tetap membuat titik 00 stabil secara global. Di sini kami mengkonstruksi suatu fungsi Lyapunov, yaitu sebagai setengah dikali R kuadrat ditambah J kuadrat, dan kami buktikan bahwa fungsi Lyapunov tersebut bersifat definite positif. Kemudian kami melakukan pemeriksaan dari V-dot dan ternyata diperoleh kesimpulan bahwa ternyata titik 00 tidak stabil secara global. Selanjutnya, kami melakukan analisis untuk memeriksa apakah sistem yang diberikan adalah sistem konservatif. Sistem dikatakan konservatif jika divergensinya itu bernilai 0. Dalam hal ini adalah turunan R untuk R dot ditambah turunan J untuk J dot itu sama dengan 0. Nah, di sini bisa dilihat bahwa agar sistem konservatif haruslah A plus D sama dengan 0. Namun, pada paper ini sudah ditetapkan nilai D sebagai suatu parameter konstan, di mana bernilai 1, sedangkan A-nya kurang dari min 2. Sehingga kita bisa memperoleh bahwa divergensi dari F itu negatif, yang artinya bahwa sistem tersebut bersifat disipatif atau bukan konservatif. Selanjutnya akan dianalisis sistem bersifat reversibel atau tidak. Perlu diperhatikan bahwa sifat reversibel ini dapat dilihat dari berbagai sumbu, seperti di sumbu X, sumbu Y, dan juga titik origin. Pertama akan dianalisis terlebih dahulu sistem reversibel terhadap sumbu X. Apabila sistem reversibel terhadap sumbu X, maka dia harus memenuhi Fx kali Z itu haruslah sama dengan minus Sx dikali Fz dengan Sx-nya dalam 1, 0, 0, min 1. Setelah dicari kedua ruasnya, diperoleh bahwa sistem reversibel terhadap sumbu X jika A sama dengan D sama dengan 0.
Selanjutnya akan ditinjau sistem reversibel terhadap sumbu Y, di mana dia harus memenuhi FSY dikali Z sama dengan minus SY dikali FZ dengan SY-nya minus 1, 0, 0, minus 1. Setelah dicari kedua ruasnya akan diperoleh sama seperti sumbunya, di mana A harus sama dan D sama dengan 0, di mana sistemnya itu bersifat reversibel terhadap sumbu Y. Terakhir, apabila ditinjau sistem reversibel terhadap titik origin, nilai Fs0 dikali J harus sama dengan minus S0 dikali Fj dengan S0 adalah minus dari identitas. Setelah dicari kedua ruasnya diperoleh bahwa haruslah A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan 0 agar sistem reversibel terhadap titik origin. Pada paper ini nilai A, B, C, dan D tidak sama dengan 0. Akibatnya diperoleh kesimpulan bahwa sistem tidak reversibel terhadap sumbu apapun ataupun terhadap titik apapun. Selanjutnya, kami melakukan analisis bifurkasi untuk kasus tanpa faktor eksternal, di mana matriks Jacobi dari sistem yang diberikan memiliki trace A+1 dan determinan A+2. Di sini dapat dilihat bahwa adanya transisi kestabilan ketika A-nya sama dengan min 2, yaitu dari saddle point ke titik yang stabil. Kemudian untuk kasus A sama dengan min 1, ada indikasi bahwa terjadinya bifurkasi Hopf. Selanjutnya untuk titik tetap non-trivial lainnya, kami melakukan analisis secara numerik dengan menggunakan metode pseudo-affine continuation, di mana di sini kita bisa melihat bahwa muncul solusi trivial ketika nilai R sama dengan 0. Kemudian pada A sama dengan min 2, mulai muncul cabang solusi baru yang mengindikasikan adanya bifurkasi. Cabang ini terus bergerak ke nilai yang lebih positif seiring dengan peningkatan nilai R. Dari diagram bifurkasi tersebut juga dapat dilihat bahwa adanya turning point yang mengindikasikan adanya bifurkasi saddle node. Selanjutnya, kami melakukan analisis bifurkasi dengan faktor eksternal. Di sini untuk diagram bifurkasinya, kami melakukan plot untuk nilai maksimum lokal dari dinamika perasaan Romeo setelah keadaan transient. Artinya nantinya perilaku chaos diidentifikasi ketika dinamika perasaan Romeo sudah tidak teratur, atau dengan kata lain akan terdapat banyak maksimum lokal yang terjadi. Yang pertama, ketika faktor eksternal didefinisikan sebagai 5 sin pi, di mana di sini bisa dilihat bahwa ketika nilai A kurang dari min 3,8 menunjukkan perilaku periode yang stabil. Namun seiring peningkatan nilai A, stabilitas untuk periodik 1 pada sistem mulai menghilang. Hal ini juga didukung oleh plot time series dinamika perasaan Romeo, di mana semakin berfluktuasi ketika nilai A semakin meningkat. Selanjutnya untuk faktor eksternal yang didefinisikan sebagai 6 sin pi t-1, di sini bisa dilihat terdapat hal yang menarik, yaitu untuk nilai A di sekitar min 2,2, di mana grafik perasaan Romeo menunjukkan awalnya kacau, tetapi tiba-tiba menjadi stabil periodik kembali. Hal ini juga tertunjuk pada diagram bifurkasinya, di mana setelah nilai A sama dengan min 2,2 terdapat cabang yang tunggal. Selanjutnya faktor eksternal didefinisikan sebagai 6 sin pi t+1. Hal menarik di sini adalah adanya celah pada diagram bifurkasi. Fenomena ini terjadi karena pada awalnya Romeo mampu mempertahankan perasaan di zona positif untuk waktu yang cukup lama. Namun karena terlalu suportif dalam hal dukungannya, kemudian menjerumuskan Romeo sehingga membuat kondisi emosinya menjadi negatif dan pada akhirnya timbul chaos pada perasaan Romeo. Selanjutnya akan ditampilkan visualisasi limit cycle dan juga potret fase untuk parameter B, C, dan D seperti pada tabel di atas. Untuk beberapa nilai A dan juga pengaruh faktor eksternal diperoleh hasil yang konsisten, di mana untuk A-5,41 maka potret fase akan menunjukkan orbit tertutup. Artinya sistem menunjukkan adanya kehadiran limit cycle, sedangkan seiring bertambahnya nilai A maka limit cycle akan hancur dikarenakan sistem akan bersifat chaotic. Dari proyek kali ini diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, analisis kestabilan lokal menunjukkan bahwa terdapat beberapa kriteria tertentu pada parameter sehingga titik tetap 0,0 akan bersifat stabil secara lokal. Namun berdasarkan pendekatan fungsi Lyapunov, titik tetap tersebut bersifat tidak stabil secara global. Yang kedua, dengan hasil analisis bifurkasi menunjukkan adanya perubahan perilaku dinamika akibat variasi parameter, termasuk munculnya perilaku yang tidak periodik dan mengindikasi fenomena chaos. Pada kasus dengan faktor eksternal, peningkatan nilai parameter A akan menyebabkan fluktuasi signifikan pada perasaan Romeo. Yang terakhir, kemunculan limit cycle hanya ada pada nilai A yang sangat rendah. Grazie mille.